Saya rasa kalau lihat dari peristiwa orang-orang mengibarkan ini kan sebetulnya mengabarkan secara simbolik ada masalah. Ikonik itu dipakai karena di kalangan anak-anak muda. Sebenarnya bukan kemarin sore ya, beberapa yang lalu ini udah populer. Ikonik itu, One Piece itu sebagai cara untuk mengabarkan bahwa cerita itu ada ketidakadilan dalam perjuangan seseorang untuk pencapaian sesuatu tertentu. Nah kalau itu direspon dengan cara melarang, wah itu keterlaluan. Cara meresponnya sebetulnya mestinya, dia koreksi, harusnya refleksi. Bahwa secara simbolik ini juga merepresentasikan masyarakat resah, tapi kan masyarakat itu sekarang ngempet itu menahan diri. Karena krisis ini sebetulnya terjadi bukan hanya soal krisis politik sih, sebetulnya udah lama gitu. Tapi krisis ekonomi itu dikabarkan lewat itu, yang ditandai oleh ketidakadilan, apalagi media sosial itu banyak memberi informasi yang sebetulnya itu bukan cerita yang baru saja gitu, baru saja atau ini adalah akumulasi gitu. Bahwa masyarakat itu tidak bicara banyak, yaitu direpresentasikan beberapa hal itu. Nah menurut saya kalau kemudian melarang itu, tidak akan mungkin itu efektif. Itu satu catatan. Yang kedua, motor yang besar-besaran resonansi ini adalah mereka-mereka yang naik truk, yang pakai truk itu truk, dan mereka sangat terbuka atas itu. Apalagi kalau saya cek di media sosial itu, TikTok misalnya, terbuka dan artikulasi cukup bagus memanfaatkan AI untuk membicarakan bahwa ada pesan-pesan yang penting untuk diketahui. Mengapa ini saya anggap sekalipun ini simbolik tapi substansial? Karena inilah bentuk dari cara orang untuk mengingatkan ada banyak isu-isu penting. Karena sekarang ini kan bagian receh nih. Rakyat itu dihabiskan energinya untuk merespon isu-isu yang nggak penting. Misalnya soal fenomena Ridwan Kamil yang lagi ribut itu, terus isu premanisme yang antar elit ribut, kemudian soal ijazah, itu kan semua dikasih menu-menu kayak gitu. Akibatnya energinya rakyat publik itu luput, tidak teralokasi, bahkan kelas menengah itu tidak mengalokasikan energi itu untuk isu-isu soal PHK besar-besaran, soal kasus nikel krisis, soal benturan kemiskinan yang meningkat, soal fenomena danantara. Itu kan banyak gitu. Nah, sebetulnya bendera One Piece ini memberi kabar ada krisis yang semua di dalam lipatan ditutup oleh fenomena-fenomena ecek-ecek itu. Tapi memang sayangnya kita harus akui bahwa ada ini peminatnya ya. Bagian dari mesin buzzer yang fenomena-fenomena ecek-ecek itu. Tapi saya yakin bahwa gerakan ini sebagai bagian dari penanda bahwa ada masalah. Kalau cara mereaksinya itu keliru, dia pasti akan membesar. Nah, fenomena ini tidak membenturkan dengan dalam kutip, bukan, tetapi peristiwa kemerdekaan dengan momentum 17 Agustus itu dimanfaatkan untuk melahirkan kritik ke publik. Ada masalah yang selama ini perlu untuk diungkapkan, sehingga One Piece itu harus dianggap sebagai peristiwa simbolik untuk mengingatkan kepada negara bahwa ada suatu masalah ketidakadilan yang perlu untuk direspon. Itu poinnya gitu. Oke, siap. Terima kasih. Memang sikap kritis yang bagian bertemu antara peristiwa simbolik di dalam memori dia, yang lain juga momentum. Istilahnya Mas Farouk, ini kan harus diletakkan pada konteksnya. Tidak lagi bicara bahwa Jelly Rogers itu mengkritik itu sama dengan konteks, tapi simbol itu dipakai sebagai alat yang memudahkan mengkomunikasikan buat anak muda. Kita itu tahu bahwa kita sempat underestimate pada anak-anak muda saat peristiwa pemilu 2024 dengan fenomena gemoy.
Saya ingat itu. Tapi kemudian peristiwa darurat konstitusi, ternyata anak-anak muda itu tampil. Betul. Mereka jadi bagian di dalam subjek yang aktif mengkritisi itu lewat media sosial maupun aksi. Ya, dan saya ingat itu, saya menyimak itu bagaimana mereka orasi. Nah, itu menunjukkan bahwa ada warna anak muda itu tidak bisa dibaca dalam satu sisi saja. Bahwa anak muda itu semua yang gemoy atau Gen Z itu semua yang gemoy, enggak. Dia bisa ditafsir pada konteks tertentu, dia memperoleh ruangnya untuk mengekspresikan perlawanan sesungguhnya. Ya, kalau boleh disebut peristiwa reaksi berupa pelarangan kayak gitu, wah itu menurut saya berlebihan. Justru dalam demokrasi itu tingkat peradaban yang tertinggi itu debat dan kritik itu lewat simbolik itu. Nah, kalau itu bisa ditangkap dengan positif dan dijadikan bahan refleksi untuk berbenah, wah itu dasar, tidak menunggu harus mobilisasi sampai terjadi bentrok dan sebagainya. Nah, oleh karena itu mestinya cara ini bagian dari upaya untuk menumbuhkan inisiatif-inisiatif bahwa perlu perbaikan atas situasi ini. Nah, memang pemerintah sendiri tak lihat juga fragmented. Satu dua orang ngomong gitu melarang gitu, tapi kemudian dikoreksi, koreksi nggak apa-apa gitu. Ini kan beberapa kali tak lihat itu kebijakan tertentu, misalnya ya soal pelarangan atau pemblokiran rekening yang misalnya 3 bulan aktif ya. 3 bulan ya aktif gitu, kemudian diblokir. Tekanan publik kenceng gitu di media sosial, kemudian berubah. Ini bagian dari tanda-tanda bahwa oh ini bisa, ini berarti. Nah, oleh karena itu kalau pemerintah mengambil keputusan tidak memperhitungkan aspek-aspek di mana masyarakat itu sebetulnya mereka bergerak gitu. Saya contoh di mana Pati. Ditantang itu betul, itu dilayani, dibeli betul oleh masyarakat itu. Sekarang hari besarnya ya. Itu artinya apa? Dari peristiwa politik yang terjadi di tempat yang terpisah itu menunjukkan bahwa seolah-olah masyarakat itu tunduk, terhegemoni, tapi momentum tertentu ada sesuatu yang menggerakkan mereka pasti bergerak. Nah, One Piece itu adalah salah satu simbolik movement yang ternyata berhasil menggerakkan, merepresentasikan sekalipun dengan lapis yang terbatas tentang pesan-pesan ketidakadilan yang itu bagian dari resultante dari gerakan-gerakan sebelumnya. Ini cara anak muda gitu. Nah, meskipun saya lihat kalau lihat dari AI yang berkembang di medsos itu wah menarik-narik dan lucu-lucu gitu. Mereka menghubungkan antara merah putih dengan simbol One Piece itu gitu. Maknanya di mana, pesannya di mana. Mereka justru menghargai merah putih dengan melengkapinya dengan gerakan itu supaya pesan kemerdekaan yang itu bagian dari narasi sejarah lama tentang keindonesiaan itu diisi dengan lebih lengkap dengan melakukan kritik kita untuk berbenah. Nah, ini menurut saya sangat menarik karena yang distilahkan oleh Mas Farouk misalnya konteks di mana kalau dulu orang dimobilisasi dengan gambar-gambar simbol kemudian dihabisi di era Soeharto dengan konsep merah putih itu pembangunan dan sebagainya. Di era sekarang mengimbangi bahwa menyelamatkan merah putih dengan mengimbangi gambar atau simbol One Piece itu sebagai bagian dari pesan sejarah kemerdekaan bahwa kita harus mewujudkan keadilan karena sedang ada ketidakadilan. Kita mewujudkan kemerdekaan sungguhnya karena sedang ada ketergantungan gitu. Nah, pesan-pesan itu antara merah putih yang merdeka, kita bebas dari cengkeraman menjajah. Di baliknya kita sedang dijajah oleh aturan-aturan internasional, pendekatan ketergantungan yang membuat kita gagal bergaya kayak gitu. Menurut saya ini juga penting buat anak muda, pesan pembelajaran. Lalu orang bertanya, dulunya nggak ngerti sebetulnya maksudnya jeliro-jeliro itu apa sih tentang itu. Lama-lama belajar gitu. Dan itu terjadi yang saya sebut dengan akumulasi gerakan kolektif yang distimulan oleh bendera itu. Tapi sekali lagi kekuatannya bukan pada bendera itu, tapi pesan
di balik bendera ini. Oke, Itu terima yang disebut kasih. oleh Mas Farouk konteks itu juga tidak satu wajah. Nah, atas dasar itu maka saya tidak yakin cara lama dipakai akan efektif untuk membungkam rakyat maupun membungkam anak. Contoh begini, apakah orang itu takut ketika dilarang kemudian bendera itu, ada yang takut memang, tapi banyak yang tidak takut. Cuma tidak takut tapi nggak pasang bendera, cuma karena dia nggak punya gitu. Dia banyak membenarkan yang dia tonton, dia saksikan di medsos itu bener gitu. Tapi dia nggak speak up, tidak bicara. Nah, perlu saya catat, tadi ada yang bilang itu bendera itu ecek-ecek, ada banyak masalah yang lain. Mas, perubahan itu dimulai dari ecek-ecek. Kalau tidak cermat gitu ya, ada banyak sejarah perubahan itu lahir dari yang disebut ecek-ecek. Jadi setiap kelas sosial itu punya cara dan logika di dalam mengartikulasikan aspirasinya. Makanya saya katakan kalau rakyat itu lapar, yang ngempet itu ya menahan diri. Tetapi ada momentum di mana dia akan bersuara ketika memang laparnya udah nggak bisa ditahan. Nah, bendera ini sebetulnya memberi atau menjadi media pemberi sinyal ada pergolakan dan ada aspirasi tentang ketidakadilan gitu. Nah, pertanyaannya apakah ini membesar atau tidak? Ya, tergantung proses dialektika perubahan yang terjadi itu. Kalau misalnya tiba-tiba terjadi kemerosotan, lapangan kerja makin susah dicari, ekonominya remuk, ketegangan politik itu, kemudian krisis global ini merembet di tingkat nasional. Kemudian ini akan punya implikasi pada masyarakat di mana tidak ada pilihan dan sebagainya itu. Nah, tapi kan ada orang bilang begini, alah banyak elit itu sekarang semuanya dipegang. Tidak, elit itu biasanya nunggu rakyat. Nah, rakyat kelas bawah itu sangat dipengaruhi oleh kelas menengah. Jadi elit itu nunggu rakyat, bagaimana rakyat bercerita, menarasikan tentang apa yang dialami. Kelas menengah itu biasanya juga digerakkan. Rakyat kelas bawah itu digerakkan ke kelas menengah. Nah, simbol berupa bendera ini adalah bagian dari mengabarkan tentang berita ketidakadilan di level simbolik. Nah, kalau cara reaksinya keliru, dia akan bisa menjadi bumerang. Dan sebaliknya kalau tepat dengan dijawab soal polisi-polisi yang lebih adil, bukan lapangan kerja atau memperbaiki lah polisi-polisi, mungkin tidak akan bisa besar. Karena itu bahasa saya, jangan Anda keliru di dalam menangkap makna itu. Tapi yang lebih penting dari itu adalah ini justru cara kelas menengah, bahkan rakyat bawah, sopir-sopir itu mengingatkan dengan simbolik itu. Mestinya itu ditangkap secara positif dengan memperbaiki kebijakan, bukan sebaliknya melarang. Oke, terima kasih. Mas Fernand.